Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam materi pecahan aljabar. Pecahan aljabar adalah pecahan yang pembilang, penyebut, atau keduanya memuat bentuk aljabar. Seperti di bawah ini yaitu 3/2x, 3/2x, kemudian Y tambah 2/6, A kurang 3/4, dan X tambah 2Y per 2X tambah 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pecahan aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita lihat materi lebih lanjut melalui contoh. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama yaitu bentuk penjumlahan X per 4 tambah 2X per 3. Di mana proses pada penjumlahan ataupun pengurangan pecahan aljabar sama dengan pecahan biasa, yaitu bagian penyebut kita samakan dulu, kita cari KPK boleh. Di mana di sini KPK dari 4 dan 3 yaitu 12. Atau boleh juga kita pakai cara yang kedua yaitu saling kita kali silang. Di mana ini penyebut pertama kita kali dengan pembilang pertama kita kali dengan penyebut kedua, atau dan selanjutnya pembilang yang kedua kali dengan penyebut yang pertama. Jadi Ananda pakai cara yang mana itu kami serahkan kepada Ananda mana yang paham. Misalkan di sini Ibu bahas tentang menyamakan penyebut, berarti ini disamakan menjadi 12 dengan 12. Selanjutnya sama seperti pecahan biasa, 12 kali 4 yaitu 12 bagi 4 yaitu 3. 3 kita kali dengan X, artinya di atas adalah 3X. Yang kedua, 12 bagi 3 itu 4, lalu dikalikan dengan yang pembilang 4 kali 2X, artinya 8X. Nah, proses berikutnya apa? Proses berikutnya yaitu kita sederhanakan pada pembilang karena 3X dengan 8X sejenis, artinya bisa jumlah. 3 tambah 8, 11, artinya di sini 11X per 12. Contoh selanjutnya. Contoh 2, 3 per Y dikurang 2 per Y kuadrat. Nah, kalau disamakan penyebutnya jadi apakah ini? Nah, kalau kita cari KPK, Y dengan Y kuadrat itu KPK-nya adalah Y kuadrat. Jadi, ini Y kuadrat, penyebut yang kedua juga Y kuadrat. Sekarang kita lakukan proses seperti biasa. Y kuadrat bagi Y berapa? Y kuadrat bagi Y adalah Y. Y kuadrat bagi Y itu adalah Y. Lalu kita kalikan dengan 3, yaitu 3Y. Selanjutnya yang penyebut kedua berarti sama ya. Y kuadrat bagi Y itu 1, 1 kali 2 ini 2. Selanjutnya silahkan kita sederhanakan yang pembilang karena 3Y dengan 2 tidak bisa dijumlah. Artinya tinggal ditulis ulang. 3Y kurang 2 per Y kuadrat. Jadi, itulah jawaban untuk contoh 2. Untuk contoh 3 sedikit lebih rumit karena di sini masing-masing pembilang terdiri dari 2 suku. Tapi itu bisa kita sederhanakan nanti. Kita fokus pada penyebut. 4 dan 8 berarti KPK-nya 8 ya. 4 bisa kita 4, 8 itu bisa sama-sama penyebut 8. Lalu kita lakukan proses seperti biasa pada pecahan biasa. 8 bagi 4 yaitu 2. Lalu si 2 kita kalikan dengan pembilang. Ini Ibu tulis dulu 2 kali A kurang 1. Kemudian pada pecahan yang kedua itu 8 bagi 8, 1. Otomatis dia nanti jawabannya sama ya. Ini berarti A tambah 3 karena ini persis ya per 8. Setelah itu apa? Kita sederhanakan pada bagian pembilang. Ini bisa kita kalikan dulu masing-masing. 2 kali A itu 2A. 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2.
Dan ini karena tandanya tambah boleh langsung digabung, ini tambah A tambah 3. Jadi di sini Ibu buat penyebutnya jadi 1. Langkah berikutnya apa? Kita sederhanakan mana yang bisa. Di sini ada 2A, ada A, berarti 2A tambah A, artinya seperti 2A tambah 1 ya, yaitu 3A. Kemudian negatif 2 tambah 3, yaitu tambah 1 per 8. Jadi itulah jawaban untuk contoh 3. Contoh selanjutnya, kita lanjutkan dengan contoh 4. Di sini merupakan perkalian. Perkalian sama dengan pecahan biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau Ibu susun ulang, berarti di sini pembilangnya yaitu A kali 3B. Ya, titik itu artinya kali di sini. Kemudian pada bagian bawah B kali B tambah 2. Jadi ini juga artinya kali kurung ya. Jadi ini karena dia 2 suku, kita buat kurung dulu supaya tidak salah mencoret. Karena yang dalam bagian kurung tidak boleh kita coret sebagian, harus dicoret satu buah kurung langsung. Jadi di sini bentuknya sudah perkalian A kali 3B, B kali B tambah 2. Tanda titik kalau ada kurung boleh dibuat, boleh tidak. Selanjutnya apa? Kita coret atau kita bagi. Mana yang bisa kita sederhanakan? Di sini bisa kita lihat bahwa pada bagian pembilang ada B, pada bagian penyebut ada B. Jadi ini boleh dicoret. B bagi B itu berapa? 1. Ya. Ini sama-sama 1 ya. Berarti sekarang sudah sederhana. Kita kalikan aja langsung. A kali 3 yaitu 3A. Kemudian pada bagian penyebut tersisa yang dalam kurung aja, karena di luar sudah 1, berarti 3A per B tambah 2. Jadi itulah dia jawaban untuk contoh 4. Contoh 5 yaitu bentuk pembagian, prosesnya sama. Kita rubah dulu ke bentuk perkalian yaitu Y per Y tambah 2 dikali. Nah, di sini ingat kalau merubah tanda kali berarti posisi pembilang dan penyebut kita tukar letakkan. Yang di atas jadi ke bawah, berarti di sini Y kurang 2 per 2Y. Nah, selanjutnya apa? Silahkan kita lakukan seperti yang di atas. Pembilang kali pembilang, ini Y kali Y kurang 2. Ini satu kesatuan ya. Nah, tuh, sama ya, ini juga 2 suku. Kalau ragu boleh dikasih kurung. Terus, ini tidak ada tanda kalinya, Bu. Ini kalau sudah kurung itu artinya kali. Terus yang bagian penyebut yaitu Y tambah 2 kali 2Y. Langkah berikutnya apa? Silahkan kalau ada yang bisa dicoret. Ternyata di sini ada Y dan ada Y. Jadi Y yang pada bagian dalam kurung ini nggak boleh dicoret ya, kecuali dia nyoret satu kurung. Jadi pada bagian bagian pembilang tersisalah Y kurang 2. Pada bagian penyebut Y tambah 2 kali 2. Nah, yang pada bagian penyebut boleh kita sederhanakan, artinya dikalikan ke dalam Y kurang 2, lalu 2 dikalikan ke dalam. 2 kali Y itu 2Y, 2 kali 2 yaitu 4. Jadi jawabannya nanti Y kurang 2 per 2Y tambah 4. Berikutnya, contoh 5 bentuk pembagian, kita rubah kembali ke bentuk perkalian, berarti di sini 5 per A kuadrat kurang 3A dikali A kurang 3 per 10. Yang bisa disederhanakan yaitu yang pertama 5 dan 10 bisa dibagi 5 ya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi kita tulis ulang kembali. Pada bagian penyebut tersisalah pembilang tersisalah ini A kurang 3. Tinggal yang ini ya. Ini lagi ya. Terus pada bagian pembilang ya penyebut yaitu A kuadrat kurang 3A. Lalu ini masih ada 2. Nah, langkah berikutnya apa? Kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Kita perhatikan yang dalam kurung ada A kuadrat dan ada
3A itu artinya ada huruf yang sama, ada variabel yang sama yaitu variabel A. Berarti kita sederhanakan dulu, kita lakukan faktorisasi distributif. Ini Ibu tulis ulang dulu biar nampak apa yang dikeluarkan. A kuadrat berarti dirubah menjadi A kali A. Lalu yang 3A tadi tetap. Terus yang di luar tadi ada 2. Selanjutnya apa? Kita lakukan proses bagian ini kita nih A kurang 3. Ini 1 kurung ya. Terus yang bawah itu A dengan A kita bawa keluar 1, berarti ini ada A. Terus dalam kurung berarti tersisa yang A kurang 3. Lalu tadi di sebelah kanan masih ada kali 2. Selanjutnya apalagi yang akan kita lakukan, yaitu kita coret. Ternyata pada bagian pembilang ada kurung yang berisikan A kurang 3. Pada bagian penyebut juga ada kurung yang berisikan A kurang 3. Jadi kalau mencoret kurung itu boleh asal sama. Jadi A kurang 3 satu kesatuan dicoret dengan A kurang 3. Jadi A kurang 3 bagi A kurang 3 tentu 1 ya. 1, 1. Jadi pada bagian atas tersisalah 1. Pada bagian bawah tersisa A kali 2 atau 2A. Jadi jawabannya 1/2A. Contoh berikutnya, contoh 7. Nah, di sini ada B kuadrat kurang B kuadrat per B kurang 2 kali B kuadrat tambah 4B kurang 12. Nah, tolong perhatikan bagian yang Ibu arsir. Bagian yang diarsir yang ini. Nah, ini nanti kita sederhanakan dulu. Ini adalah bentuk aljabar B kuadrat tambah 4B kurang 12 itu, nih kita tulis buramnya di sini ya. Itu seperti bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1. Berarti B kuadrat tambah 4B kurang 12. Di mana kita lakukan faktorisasi seperti materi sebelumnya. Kita cari 2 angka, 2 pasangan angka yang ketika dijumlahkan dia siapa? Di sini. Jangan ragu pula karena hurufnya B. Ketika dijumlahkan dia 4, ketika dikalikan dia negatif 12. Berarti perkalian yang menghasilkan negatif 12 adalah salah satunya 2 dan 6. Jadi di sini ada 2, ada 6, ada 2, ada 6. Manakah yang negatif? Berarti harus kita pilih salah satu nih, negatif 2 atau negatif 6. Karena jawabannya positif 4, berarti negatifnya pada angka 2. Kita cocokkan negatif 2 tambah 6, itu berarti positif 4. Pas ya. Nah, berarti artinya bentuk yang B kuadrat tambah 4B kurang 12 itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti sebelumnya. X tambah P kali X tambah Q. Di mana P kita di sini negatif 2, berarti karena variabelnya ya bukan X ya, B, berarti di sini B tambah P. Berarti B kurang 2. Kurang karena negatif ya. Terus B tambah Q berarti B tambah 6. Nah, itulah dia. Selanjutnya apa? Kita tulis ulang lagi. Ini yang bagian Ibu arsir kembali. B kuadrat Ibu rubah menjadi B kali B ya. Supaya nampak nanti nyoretnya. Jadi ini Ibu tulis ulang nih. B kuadrat dirubah menjadi nih. B kuadrat. Dirubah menjadi B kali B, lalu dikali dengan yang kedua. Yang diarsir tadi B kuadrat tambah 4B kurang 12 dirubah menjadi, ini dia, B tambah 6 kali B kurang 2, berarti dirubah menjadi B kurang 2 kali B tambah 6. Lalu dibagi dengan siapa? Yang ini. Nah, ini tulisnya dalam kurung ya. Kalau 2 suku B kurang 2 dikali dengan ini 2B. Tapi kita tadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Langkah berikutnya apa? Silahkan kita coret. Kita sederhanakan mana yang bisa kita coret. Di sini B kurang 2 ada pada penyebut dan ada pada pembilang. Artinya ini boleh dibagi. Jadi ingat ya, kalau kurung tuh baginya langsung satu kurung. B kurang 2 kali B kurang 2 hasilnya 1 dengan
1. Masih ada lagi yang bisa kita coret? Masih. Ada B tadi. Di sini ada B, di sini ada B. Nah, selanjutnya silakan tuliskan yang belum dicoret. Artinya jawabannya ya. Berarti ini yang belum B. B kali, ini kurungnya lagi. B tambah 6. Pada bagian penyebut yang belum tersisa berarti yaitu 2. Jadi itulah jawabannya. Kalau B-nya kita kalikan ke dalam boleh B kali B, B kuadrat tambah 6B per 2. Jadi itulah jawaban untuk contoh 7. Sekian dulu pembahasan tentang pecahan aljabar dengan operasi pada pecahan aljabar dan disederhanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.